Saya Sugeng Suhendra, Magister Ilmu Komunikasi. Saya owner dari Cinematos Studio Batu yang kebetulan mewadahi Cinematos Kid Presenter. Saya asalnya dari Jakarta, kemudian 2017 ke Batu dan mendirikan usaha ini. Cinematos Studio Batu sebenarnya adalah multimedia solution. Jadi rumah produksi yang memproduksi berbagai macam multimedia, khususnya di bidang videografi, juga sebenarnya ada fotografi, kita ada percetakan juga, tapi lebih fokus kepada di videografi. Dan saya sengaja mengembangkan Cinematos Kid Presenter karena melihat potensi-potensi yang ada di Kota Batu, terutama anak-anak ya, yang saya pikir banyak membutuhkan bagaimana mereka berani berbicara di depan umum. Cinematos Studio Batu ini berdiri pada tahun 2019, tepatnya bulan Oktober. Cinematos unik sih, yang ngasih nama sebenarnya istri saya. Jadi Cinema adalah, semua orang udah tahu ya, sinema film gitu. Lalu kenapa harus Cinematos gitu? Kenapa nggak sinematografi? Jadi OS-nya itu kebetulan nama anak pertama saya, Osaka, SH-nya Suhendra gitu. Jadi Cinematos adalah Cinema Osaka Suhendra. Studio Batu kita kebetulan berada di Kota Batu, jadi kita namakan Cinematos Studio Batu. Ya, sangat menarik ya, motivasi saya kenapa sih saya jauh-jauh mendirikan Cinematos Studio Batu gitu. Padahal di Jakarta saya dulu juga istilahnya sedang top up. Saya lagi naik daun di Jakarta, saya manajer produksi iklan, advertising, dan juga multimedia lainnya. Terus saya juga dosen di 2 kampus yang kebetulan juga mengajarkan ilmu komunikasi dan juga produksi iklan. Lalu pada saat top itu 2017, ada semacam dorongan hijrah. Saya harus ke kota ini yang ternyata pas saya menjalani di sini banyak sekali potensi wisatanya, terus juga potensi talent-talent dari anak-anak itu sendiri maupun remaja ya. Itulah akhirnya saya coba mendirikan. Di samping itu, saya pikir ilmu saya bukannya maksudnya membesarkan atau sombong, tapi sayang, saya memiliki ilmu yang dari tahun 1992 belajar acting, terus di dunia film 1996, lalu juga di tahun 2000 sampai 2010 saya bekerja di Indosiar, menangani berbagai macam produksi ya, baik dari drama maupun non-drama. Dan 2010 sampai 2017 saya di advertising agency.
Jadi saya pikir apa nih yang bisa saya lakukan untuk Kota Batu ini ya, yang indah, yang luar biasa. Akhirnya ya udah, saya mendirikan Cinemato Studio Batu. Saya sebenarnya dari awal menikah tahun 2010 sudah ditawarkan untuk udah di Kota Batu. Tapi waktu itu ya juga masih di Indosiar, terus saya belum melihat potensinya. Nah, pas kemarin-kemarin saya lihat beritanya sangat masif ya, luar biasa, wisatanya juga sangat terkenal di Jakarta ya, ada berbagai objek wisata yang ada Jatim Park dan lain-lainnya gitu. Saya pikir, wah potensinya luar biasa ya, terus pemandangan yang indah, tahu sendiri ya, sinematografi identik dengan keindahan. Nah, akhirnya ya sudah, saya memilih di sini untuk membuat Cinemato Studio Batu. Benar, saya sangat riset sekali, bahkan bukan hanya di sini ya, di Jakarta pun kayaknya yang kebetulan saya kan praktisi, jadi saya bukan hanya akademisi, saya praktisi yang langsung memproduksi berbagai program-program public speaking gitu. Jadi saya di sini prakteknya kita hampir rutin, jadi sebulan itu bisa 2 kali praktek. Jadi saya yakin gitu ya, yang di tempat lain mungkin ya entah dalam periode masa mereka pendidikan baru ada 1, 2, 3 kali gitu. Nah kalau kita tiap 2 minggu sekali pasti praktek, jadi seminggu teori, seminggu langsung praktek, dan fokus ke broadcast. Jadi ada 4 target kita, yaitu pembaca berita, reporter, presenter, dan juga MC. Plus di era digital ini kita mempersiapkan mereka untuk jadi YouTuber, seperti itu. Ini ya kurikulum prakteknya mereka gitu kan. Saya bagi ke presenter, jadi mereka berlatih sebagai presenter televisi terutama ya, karena memang kita menggunakan di sini tekniknya green screen. Jadi seperti di studio TV beneran, mereka membawakan sebuah acara, lalu pembaca berita juga seperti itu. Mereka seperti membaca berita, dan kita juga menggunakan teknik green screen, hanya dengan green screen lalu kita di teknik editing, dirubah setnya seperti studio yang megah bener-bener di pembaca berita. MC juga gitu, kita kadang mengadakan acara di setiap graduation, kita akan membuat acara graduation, para peserta menjadi MC-nya langsung gitu loh di tengah, terutama sih karena masih internal dulu di tengah pandemi ini. Jadi akhirnya peserta lombanya pun dari mereka, orang tua, dan MC-nya para peserta kita gitu, jadi praktek langsung. Jadi kita ada dari TK, ya umur 5 tahun itu pokoknya yang penting punya kemauan. Ya. Bahkan ada yang nggak punya kemauan dan apa maksudnya nggak berani, dipaksa sama orang tua, akhirnya cinta dan suka. Dari TK, SD, dan remaja. Ada 3 level, tapi grade-nya dari beginner ya. Dari beginner, intermediate, terus intermediate gold, dan advanced gold. Nantinya ya, gold-nya nanti di advance. Kalau total saat ini kan kita udah 4 angkatan, alhamdulillah yang aktifnya itu sudah 35, ada 35. Kalau rata-rata kita small class ya, baik beginner maupun intermediate itu memang maksimal itu 10 dalam maksimal, tapi rata-rata di range 8. Mainnya karena memang mereka kenalnya saya gitu ya, jadi saya tetap jadi main, tapi kita tetap menghadirkan pengajar-pengajar tamu. Seperti ada di voice over atau dubber, itu kita mengundang Mas Didi ya, dia kebetulan juga memang sudah banyak misi-misi iklan. Terus untuk pembaca berita, kita juga mengundang dari stasiun TV untuk menjadi pengajar tamunya, MC maupun presenter, seperti itu sih. Insya Allah mau buka franchise ya tentunya, karena kebetulan juga selain itu memang ada yang minta untuk buruan dong bukannya di Surabaya gitu kan. Nah saya lagi merancang bagaimana ini nanti jadi franchise ke seluruh Indonesia, karena kita juga mempersiapkan ya sarana dan prasarananya supaya semua nanti para klien kita yang akan franchise mereka tinggal menjalankan gitu. Kita harus siapkan materinya, template-nya, dan lain-lainnya seperti itu. Balon iya tangan liatin ya, oke. Satunya lagi. Teman-teman, aku punya slime. Slime-nya mau dibentuk sama bola. Harimau itu galak, ayam telur, kan
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Ini juga mungkin yang membedakan kelas saya dengan kelas-kelas public speaking yang lainnya ya, karena dominan atau mayoritas anak-anak didik saya kan dari TK, SD. Jadi konsep saya adalah bermain dan bersenang-senang gitu. Jadi kita tidak banyak teori. Karena berdasarkan pengalaman kalau anak-anak kecil dikasih teori udah. Saya ngobrol lebih dari 3 menit aja. Tahu sendiri, mereka langsung bercanda, main gitu. Jadi saya benar-benar membuat mereka having fun di sini gitu, bermain dan bersenang-senang. Semua kegiatan lebih banyak praktek. Jadi hampir 95% praktek. Teorinya hanya sekedar informasi gitu, kecuali remaja. Untuk kelas remaja, saya memang memberikan tambahan ilmu-ilmu public speakingnya supaya mereka juga punya wawasan seperti itu. Iya pastinya, karena kan di sini ada yang belum bisa baca. Nah kalau seperti itu saya mau nggak mau harus melatih mereka readingnya itu per kata, kadang per kalimat gitu ya. Nah untuk yang TK pun meskipun mereka sudah bisa baca, tapi kadang daya ingatnya kan juga beda-beda. Akhirnya triknya kita ya itu cutting gitu kan pada saat syuting ya. Tapi pada saat reading kita reading bersama-sama per kalimat, terus juga langsung bisa per paragraf gitu ya. Tantangan yang luar biasa sekali ya, karena saya biasa ngajar yang remaja di kampus-kampus gitu, terus tiba-tiba ini mengajar anak-anak TK. Waduh, luar biasa. Saya harus melatih lagi psikologi saya, kesabaran saya, terus saya benar-benar mengemong gitu loh. Jadi mereka ini benar-benar maunya diajak bermain seperti itu. Jadi ayo kita bermain berpura-pura seakan-akan jadi presenter, oke? Seakan-akan jadi reporter, seakan-akan jadi pembaca berita, seperti itu teknisnya. Sangat. Jadi saya baru mulai itu tahun 2019 dan Cinematos Kid Presenternya itu tahun 2000, itu awal Januari. Nah, jadi pada saat 2020 ya, kita mulai kena pandemi. Jadi awal Januari saya mulai ngedirikan Cinematos Kid Presenter. Pada saat 2 bulan kemudian, kita sudah dihajar pandemi. Maret harusnya lulus angkatan beginner pertama, kita vakum. Jadi itu vakum bisa 1,5 tahun. Dan kita baru memulai lagi. Akhirnya 2 bulan ilmu yang sudah saya berikan pada zero. Mereka akhirnya saya mau nggak mau saya harus membangkitkan kembali mereka. Nah jadi terus juga pada saat di kelas kita mulai memaksakan ya waktu itu dengan prokes yang ketat. Nah mau nggak mau kelemahannya adalah mereka tidak bisa bermain gamesnya gitu, terus juga olah vokalnya jadi kurang maksimal seperti itu. Jamnya sih nggak ada masalah, kita tetap normal gitu. Paling saya kurangnya setengah jam, dari 1,5 jam jadi 1 jam seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau praktek kita bergantian. Pada saat syuting saya gilir 2 anak itu setengah jam misalnya seperti itu. Jadi nggak numpuk. Iya, jadi pada saat sebelum pandemi hampir semua kita bersenang-senang itu kan bisa ada interaksi gamesnya, bermain, bercanda ria, mereka ada interaksi. Nah di saat pandemi ini nggak bisa, jadi mau nggak mau ya lebih banyak di readingnya seperti itu sih. Jadi meskipun membaca berita, tetap menggiringnya mereka untuk ayo kita bermain dan bersenang-senang. Tapi pada saat membacanya, benar seperti pembaca berita atau seperti reporter dan sebagainya. Tapi membangkitkan seleranya di awal pasti bermain dan bersenang-senang. Nah kalau di sebelum pandemi, itu langsung kita buatkan gamesnya dulu. Mereka bermain ya seperti layaknya ice breaking, seperti itu. Jadi ada motivasi lain. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Cinematos Studio Batu bersama owner kita yaitu Mas Sugoi ya. Salam. Tadi kita di segmen 2 sudah melihat bagaimana sih proses pengajaran di Cinematos
kid presenter Betul. ya, begitu luar biasa. Oh ya, Mas Sugoi, itu tadi anak-anak kok udah bisa lancar sih ngomong-ngomong? Kok sudah bisa lancar berkomunikasi? Itu tipsnya dari Mas Sugoi sendiri dulu gimana sih sampai bisa begitu? Oke, alhamdulillah waktu di Jakarta kan saya pernah menangani sebuah program waktu saya kerja di Indosiar. Saya nangani program anak-anak. Waktu itu judulnya Aku Ingin Tahu. Nah, anak itu kan masih SD juga. Mereka membawakan sebuah program acara. Jadi saya akhirnya punya pengalaman itu, lalu saya treat ke anak-anak di kelas ini. Dan dengan konsep bermain dan bersenang-senang itu, mereka akhirnya merasa nyaman dan seru gitu loh, mudah mendapatkan apa yang saya terapkan seperti itu. Baik, karena nggak mudah loh pemirsa untuk menjadi seorang Mas Sugoi yang begitu luar biasa menghandle anak-anak yang notabene biasanya tuh penuh hanya di pikiran mereka bermain sampai halnya mereka saat ini bisa untuk presenter, kemudian MC seperti itu ya. Oke, untuk di kelas-kelasnya sendiri, ada nggak sih mendapatkan kendala ketika mengajar mereka, Mas Sugoi? Iya, seperti yang tadi disebutkan ya, tantangan sekali ya. Saya harus bagaimana mengayomi mereka, menyayangi mereka. Jadi saya kebetulan sudah punya anak, jadi saya melakukannya dengan hati. Saya anggap semua adalah anak-anak saya bimbing. Meskipun kalau mereka lagi datang tidak moodnya gitu kan, kadang datang udah cemberut. Aduh, gimana caranya nih membangkitkan gairah mereka? Diajak bermain dan bersenang-senang lagi. Ada yang nakal, kita lagi ngomong, dia tahu-tahu balikin kursinya, kita balikin seperti itu kan. Nah, itu juga akhirnya, gimana caranya? Oke, kalau kamu berbuat seperti itu, nyanyi ya. Akhirnya nggak berani. Ada punishment-nya Iya, dong ya. jadi Oke. akhirnya seru lah anak-anak itu diajak bener-bener bermain yang tidak terlalu fanish seperti orang dewasa seperti itu sih. Oke, baik. Dari keluar biasaan anak-anak tadi, setelah dari keluar atau sudah lulus dari Sinematos Kid Presenter ini, mereka biasanya melanjutkan enggak sih, Ini, Mas? alhamdulillah ya, progresnya dari beginner itu kan kita 4 bulan, itu ada yang 100% lanjut ke kelas berikutnya. Bahkan yang saya terharu ya, ada yang pada saat trial nangis. Kakak beradik itu masih SD kan, masih 7 sama 6 tahun. Datang ke sini ngelihat, pas disuruh, ayo kita coba, nangis. Kakaknya nggak mau akhirnya. Adiknya mau, tapi ternyata pas sudah berikutnya ikut kelas, loh kok terbalik, kakaknya malah semangat banget. Alhamdulillah saya terharu sampai sekarang dan dia masih lanjut gitu. Baik, alhamdulillah. dari kelas beginner, kemudian intermediate, ada kelas Intermediate lagi. gold. Setelah itu ketika sudah lulus dari 3 level itu, dari Kids Presenter, apakah di luar itu ada masih dari Mas Sugoi sendiri masih diikat atau ada kelanjutan dari itu, Mas? Ya, kebetulan dari 4 angkatan ini belum ada yang total selesai sampai advance. Memang target kita adalah seleksi alam. Mereka kita seleksi sampai benar-benar akhirnya sesuai dengan harapan, kita pasti akan kasih program. Jadi kita kebetulan punya channel YouTube sendiri kan. Nah, jadi kita buatkan program mereka. Jadi kayak yang 3 orang misalnya kita buat program untuk kuliner, ada juga nanti untuk UMKM dan mungkin wisata seperti itu sih. Sejauh ini sudah berapa siswa sih, Mas? Total masih 35 ya dari angkatan pertama sampai angkatan keempat ini. Itu sudah luar biasa sekali ya pemirsa. Nah, ini saya penasaran, pemasaran dari Mas Sugoi sendiri seperti apa sih? Kok bisa dapat anak-anak yang begitu luar biasa sejumlah sekian untuk satu angkatan atau semua angkatan ini? Luar biasa juga, ini saya belum menggunakan teknik marketing yang sesungguhnya. Jadi karena pandemi saya tidak mau promosi secara masif. Jadi ini bener-bener menggunakan WOM ya, alias dari mulut ke mulut. Jadi cuman dari orang tua yang merasa, kok kayaknya baru ini nih di Kota Batu ada seperti ini, ngomong ke yang lain. Jadi satu orang tua bawa 4 sampai 5 anak. Akhirnya alhamdulillah, jadi kelasnya ini banyak dari rekomendasi gitu ke orang tua yang merasa anaknya kok seru nih di sini gitu, ngajak temennya lagi seperti itu. Baik, tapi kedepannya bakal ada rencana nggak sih Mas Sugoi untuk mematangkan pemasaran agar lebih ramai lagi? Pasti ya. Ini kalau kita semua juga berharap ya, kalau pandemi segera berakhir, sudah selesai, sudah normal kembali, pasti saya akan membuat sesuai dengan teknik marketing kita, sesuai dengan target marketing kita ke depannya seperti Baik, itu. itu kira-kira sudah dipersiapkan belum sekarang? Pasti, sambil jalan kita akan sedang mempersiapkan, karena memang kita juga sedang mempersiapkan franchise-nya seperti itu. Jadi seluruh sarana prasarananya, modul dan sebagainya kita sedang persiapkan. Baik, harapan dari Mas Sugoi sendiri nih untuk kedepannya, entah itu dari pemerintah atau masyarakat atau orang tua yang ada di rumah tentunya yang saat ini sedang nonton Local Trainer Special edisi dari Sinematos Studio Batu, apa nih? Oke,
buat orang tua yang ingin anaknya berani berbicara di depan kamera maupun di depan orang banyak ya, silakan bergabung bersama kami di Cinematos Kids Presenter Class di Troya Residence ya, Sidomulyo. Untuk pemerintah, saya pikir saat ini sangat-sangat baik sekali ya, dari ekonomi kreatif terutama dukungannya luar biasa. Jadi mudah-mudahan ke depan saya juga bisa lebih banyak bekerja sama juga dengan pemerintah juga. Amin, amin, Terima amin. kasih. Baik, prinsip dari Mas Sugoi sendiri menjalankan ini agar tetap konsisten. Sebenarnya apa sih yang sedang Mas Sugoi pegang teguh agar ini bisa berkembang ke depannya? Amin. Karena pertama tujuan saya saya ingat hadis Nabi ya kalau nggak salah. Jadi hanya ilmu yang berguna, yang masih bisa kita bawa mati itu ilmu yang berguna yang dimanfaatkan sama orang lain. Nah ini yang saya mau berbagi. Terus saya melakukan ini dengan hati. Saya sudah bosan di Jakarta itu melakukan dengan materi ya. Jadi target sekarang adalah ya berbagi. Oke, mencintai baik. semuanya gitu ya, mencintai anak-anak juga. Baik, itu dia tadi pemirsa, kalau misalnya anak-anak Anda ingin mau lebih lancar lagi public speakingnya langsung bisa ke Cinematos Studio Batu. Nah, boleh nggak sih disebutin rate harganya berapa sih biasanya itu Mas Sugoi? Ih, pasti kaget nanti nggak dengernya. Karena kalau sudah di tempat-tempat lain pasti juta-jutaan gitu kan. Waduh, pendaftaran aja 2 juta, bulanannya juga minimal 500 ini. Kalau di sini Berapa itu? nggak sampai 200 ya untuk pendaftarannya, 200.000? sebulannya hanya 200.000. Wow. Itu sudah termasuk praktek. Wow. Jadi praktek nggak ada bayar lagi. Uh-huh. Mereka syuting selama 1 bulan itu 2 kali. Wow. Jadi selama 4 bulan dalam satu kelas itu mereka punya 8 video. Wow. Kalau Dan videonya saya bisa sih- dimiliki tuh. Kalau saya sih kalau punya anak pastinya langsung saya taruh sini deh sama Mas Sugoi, luar biasa karena hanya dengan segitu ya pemirsa ya, tapi sudah mendapatkan berjuta manfaat dan tentunya itu melatih anak-anak kita tentunya ya. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Sugoi? Cukup sih, terima Oke, kasih kesempatannya baik. untuk ATV juga untuk terutama untuk orang tua yang sudah mempercayakan Ananda kepada Cinematos Kids Presenter. Baik, terima kasih Mas Sugoi Sama-sama. atas waktunya. Baiklah pemirsa, itu dia tadi kita telah menyaksikan Local Trainer edisi spesial Cinematos Studio Batu, dan minggu depan kita akan berjumpa lagi, tentunya akan berada pada UMKM yang luar biasa lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.